Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bersyukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat dan karunia, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, juga nikmat kesempatan. Sehingga pada pagi hari ini kita masih melakukan kewajiban kita yaitu sholat subuh secara berjamaah yang telah kita laksanakan dan akan dilanjutkan dengan kajian. Sholawat serta salam darah kita sanjungkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga sahabat serta Islam istiqomah wahidnya sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalam dan mendapat syafaat kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya nanti. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sholat subuh yang rahmatullah, kita akan lanjutkan kajian kita yaitu pada amal dan masih seputar tentang bulan Ramadan. Hadis kelima dari Sayyidina Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari kamar beliau untuk memberitahukan kepada kami tentang malam Lailatul Qadar. Tetapi pada waktu itu ada dua orang dari kaum muslimin yang sedang bertengkar. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku keluar untuk memberitahu kalian tentang malam Lailatul Qadar. Tetapi bulan dan bulan bertengkar, maka dicabutlah pengetahuan tentang penentuan malam Lailatul Qadar itu. Tetapi barangkali hal itu lebih baik bagi kalian hendaknya kalian mencarinya pada malam ke-9, ke-7 dan ke-5." Hadis riwayat Bukhari dari kitab Mishkat. Ada tiga masalah yang perlu direnungkan dalam hadis tersebut. Pertama adalah bertengkar. Bertengkar adalah sesuatu yang sangat buruk yang menyebabkan diangkatnya pengetahuan tentang penentuan malam Lailatul Qadar untuk selamanya. Bukan hanya itu, pertengkaran selalu menyebabkan seseorang terhalang mendapatkan keberkahan. Suatu ketika baginda Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabatnya, "Maukah aku tunjukkan kepadamu suatu amalan yang lebih baik daripada sholat, puasa dan sedekah?" Jawab para sahabat Rasulullah radhiyallahu anhum, "Tentu ya Rasulullah." Beliau bersabda, "Perbaikilah hubungan di antara kalian, jauhilah pertengkaran, karena sesungguhnya pertengkaran akan mencukur amalan-amalan agama seperti pisau cukur mencukur bersih rambut." Pertengkaran di antara orang ahli dunia yang awam adalah wajar, tidak perlu dibicarakan. Tetapi banyak orang yang mengaku ahli agama dan selalu berzikir lama pun sering terjerumus ke dalam pertengkaran. Pertama kali renungkanlah sabda baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut, kemudian koreksilah agama yang ada dalam diri kita masing-masing, karena dengan membanggakan diri tidak akan ada taufik untuk perbaikan. Selanjutnya, bagi orang yang selalu merendahkan kewibawaan dan harga diri orang lain agar memikirkan dan merenungkan betapa mereka telah merugikan diri sendiri dengan sebab perbuatannya itu, yang menjadi hina dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala dan pasti hina juga di hadapan manusia. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa memutuskan hubungan dengan saudara muslimnya lebih dari 3 hari lalu mati dalam keadaan demikian, maka ia langsung masuk neraka." Hadis lain menyebutkan bahwa setiap hari Senin dan Kamis semua amalan manusia akan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan melalui rahmatnya serta hasil dari amal kebaikannya akan diberikan ampunan kepada manusia, kecuali mereka yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi bagi dua orang yang bertengkar, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tambahkanlah ampunan untuk keduanya hingga mereka berdamai." Hadis lain yang menyebutkan bahwa amal perbuatan manusia akan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari Senin dan Kamis. Barang siapa bertaubat pada hari itu, maka taubatnya akan diterima. Mereka yang bertengkar, mereka akan ditangguhkan pengampunannya. Sebuah hadis menjelaskan bahwa pada malam
8 pada yang tepatnya tadi kita sudah laksanakan, rahmat Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada seluruh makhluknya dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala diberikan berlimpah kecuali kepada dua orang, yaitu orang kafir dan orang yang berdendam kepada orang lain. Sedangkan sebuah hadis yang menyebutkan bahwa ada 3 orang yang sholatnya tidak naik walaupun sejengkal di atas kepala mereka, di antaranya adalah orang-orang yang bertengkar. Pembahasan di atas sebenarnya sedikit menyimpang dari pokok pembicaraan. Hal itu sengaja karena bukan hanya masyarakat awam, bahkan para tokoh masyarakat, orang-orang alim dan para ulama telah terperosok dalam perbuatan tersebut di dalam majelis dan pertemuan mereka. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saya mengadu dan hanya Dialah yang Maha Penolong. Selanjutnya ada satu hal penting yang patut direnungkan, bahwa semua pertengkaran dan permusuhan yang dilarang tersebut adalah apabila disebutkan urusan dunia. Tetapi apabila pemutusan hubungan itu dilakukan karena kefasikan seseorang atau untuk melindungi agama, maka hal itu dibolehkan. Suatu ketika Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan sebuah hadis. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu anaknya mengucapkan kata-kata yang pada lahirnya menyangga sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Akibatnya Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhu tidak mau lagi berbicara dengan anaknya seumur hidupnya. Masih banyak peristiwa serupa lainnya dalam kehidupan sahabat radhiyallahu anhu tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada diri kita, bahwa hanya Allah yang mengetahui dan Dia sajalah yang mengatur dan hati manusia yang sebenarnya. Siapakah sebenarnya yang telah memutuskan hubungan karena membela agama, dan siapalah yang memutuskan hubungan hanya karena membela harga diri, kebanggaan dan kebesaran. Siapa saja yang dapat mengatakan bahwa kemarahan dan kebencian itu adalah untuk agama. Faedah yang kedua, agar manusia ridho dan berlapang dada menerima setiap keputusan dan hikmah ilahi dalam setiap urusan. Pada akhirnya, biarpun penetapan malam Lailatul Qadar telah diangkat dan dianggap suatu kerugian besar, tetapi karena hal itu merupakan keputusan Allah Subhanahu wa taala, maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mungkin yang demikian itu lebih baik bagi kalian. Pelajaran yang sangat penting untuk direnungkan, bahwa setiap saat Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati dan mengasihi hamba-hambanya. Bahkan ketika seorang ditimpa bencana akibat perbuatan buruknya sendiri, lalu dengan sedikit ketawaduan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengakui kelemahannya, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan musibah itu sebagai datangnya kebaikan besar. Bencana akan menjadi penyebab turunnya kebaikan. Tidak ada yang sulit sedikit pun bagi Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan bahwa dengan tidak diketahui secara pasti saat terjadinya malam Lailatul Qadar mengandung beberapa kebaikan sebagai berikut. Yang pertama, seandainya Lailatul Qadar diketahui secara pasti waktu datangnya, maka orang-orang yang memiliki kebiasaan buruk akan enggan berbantah pada malamnya. Dengan tidak diketahui kepastiannya akan membuat seseorang berjaga-jaga dan beribadah setiap malam dengan harapan akan menjumpai malam tersebut, sehingga ia memperoleh taufik untuk beribadah pada malam lainnya. Yang kedua, banyak di antara kita orang-orang yang tidak dapat menghindari kemaksiatan. Jika mereka mengetahui kepastian saat datangnya malam Lailatul Qadar, namun masih tetap dalam kemaksiatan dan dosa, maka dapat dibayangkan akibatnya. Suatu ketika baginda Rasulullah SAW masuk ke masjid, beliau melihat seseorang sahabat yang sedang tidur. Beliau bersabda kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, bangunkanlah dia agar berwudu. Lalu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu membangunkannya dan berkata kepada beliau, ya Rasulullah, biasanya engkau selalu bersegera dalam kebaikan. Mengapa bukan engkau yang membangunkannya? Terhadap pertanyaan ini, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda menjawab, aku khawatir jika orang ini menolak perintahku, orang yang menolak perintahku berarti kufur. Sedangkan jika ia menolak perintahmu, ia tidak menjadi kufur. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan malam Lailatul Qadar supaya hambanya tidak terjatuh dalam kemaksiatan di malam itu, sedangkan ia tahu kemuliaan malam itu. Yang ketiga, jika diketahui kepastian malam Lailatul Qadar,
Namun karena suatu hal yang seseorang melewatkan malam tersebut tanpa ibadah, maka pada malam-malam selanjutnya ia akan malas beribadah karena merasa sudah terlanjur terlewatkan. Sekarang ini karena tidak ada ketentuan datangnya malam Lailatul Qadar, setidaknya akan banyak orang yang akan bangun untuk beribadah. Keempat, setiap malam yang digunakan untuk mencari malam Lailatul Qadar akan mendapatkan pahala tersendiri. Dan yang kelima, Allah Subhanahu wa taala akan membanggakan ibadah-ibadah pada bulan Ramadan di hadapan para malaikat sebagaimana disebutkan dalam hadis pertama, dengan tidak mengetahui pasti malam Lailatul Qadar tersebut. Maka setiap malam orang-orang akan rajin beribadah dan bangun malam semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dapat dibayangkan bagaimana keadaan mereka jika mengetahui kepastian datangnya malam Lailatul Qadar. Selain itu terdapat juga keuntungan dan nasihat lainnya. Inilah antara hikmah Allah Subhanahu wa taala sering merahasiakan hal-hal tertentu, karena di balik itu semua terdapat masalah, maslahat dan manfaat yang penting yang tidak kita ketahui. Seperti Allah Subhanahu wa taala merahasiakan Ismul Azam dan merahasiakan saat doa pasti dikabulkan pada hari Jumat. Masih banyak hal-hal lain yang seperti itu. Mungkin saja bahwa diangkatnya penentuan malam Lailatul Qadar karena pertengkaran yang terjadi ketika itu hanyalah untuk bulan Ramadan tahun itu. Akan tetapi diangkatnya penentuan malam Lailatul Qadar untuk sebabnya adalah disebabkan masalah yang telah disebutkan di atas. Terakhir, faedah yang ketiga dari hadis, yaitu dianjurkan mencari malam Lailatul Qadar pada 3 malam, yaitu malam ke-9, ke-7 dan ke-5. Jika hadis ini dihubungkan dengan hadis sebelumnya, hadis yang keempat, kita akan mengetahui bahwa 3 malam tersebut termasuk 10 malam terakhir bulan Ramadan. Jika 10 malam terakhir tersebut dihitung dari awal, maksudnya dihitung mulai dari malam ke-21, ke-22 dan ke-23 dan seterusnya, maka 3 malam yang dimaksud ialah malam ke-29, ke-27 dan ke-25. Jika Ramadan terdiri dari 29 hari dan dihitung dari belakang, sebagaimana disebutkan dari sebagian ulama hadis, maksudnya dihitung mulai dari malam ke-29, ke-28, ke-27 dan seterusnya, maka 3 malam yang dimaksud ialah malam ke-21, ke-23 dan ke-25. Akan tetapi jika Ramadan terdiri dari 30 hari, maka 3 malam yang dimaksud ialah ke-22, ke-24 dan ke-26. Selain itu masih banyak riwayat menyebutkan yang berbeda-beda mengenai penentuan malam Lailatul Qadar, sehingga menyebabkan para ulama berbeda pendapat hingga mencapai 50 pendapat. Sebagaimana keterangan yang kita disampaikan, karena banyaknya perbedaan di antara riwayat itu, maka menurut para ulama malam Lailatul Qadar tidak menetap pada tanggal tertentu, tetapi berubah-ubah setiap tahun. Sebab baginda Nabi SAW sendiri pada tahun-tahun yang berbeda memerintahkan para sahabatnya agar mencari malam Lailatul Qadar pada malam yang berbeda-beda. Terkadang beliau memastikan suatu malam tertentu. Misalnya Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan suatu ketika ia hadir di majelis baginda Nabi SAW yang sedang berbicara tentang malam Lailatul Qadar, beliau bertanya, tanggal berapakah sekarang? Mereka menjawab, tanggal 22 Ramadan. Beliau bersabda, carilah malam Lailatul Qadar pada malam ini. Demikian satu hadis tentang menentukan baginda Rasulullah SAW untuk memberitahukan malam Lailatul Qadar. Namun terhalang ketika beliau ingin menyampaikan malam Lailatul Qadar, ada 2 orang sahabat yang sedang bertengkar. Oleh karena itu kemudian di dalam hadis ini dicabutlah tentang penentuan malam Lailatul Qadar. Hikmah dari hadis tersebut tadi juga kita jelaskan. Yang pertama adalah bertengkar. Bertengkar dalam hal ini adalah sebab ditolaknya dicabutnya tentang penentuan malam Lailatul Qadar. Tentunya dari bertengkar ini kita diharapkan oleh baginda Rasulullah SAW tidak melakukan pertengkaran. Artinya, apalagi di sini sampai dijelaskan sampai memutuskan silaturahim. Jadi baginda Rasulullah SAW ini kepada para umatnya agar
sesama saudaranya. Bahkan di satu riwayat Sayyidina Umar radhiyallahu anhu tidak mau lagi berbicara dengan anaknya yang berumur seumur hidupnya. Akibat apa? Karena dia menolak ucapan atau sabda-sabda baginda Rasulullah SAW. Itu sampai seperti itu. Namun baginda Rasulullah SAW menyarankan atau berharap dari hadis ini jangan memutuskan hubungan kecuali untuk membela agama. Nah, jadi ini ada catatan khusus ketika kita memang untuk membela agama itu masih dibolehkan dalam artian karena kita membela agama kita berbeda pandangan, apalagi dalam hal keimanan kita. Jadi kita penting, misalkan kita dengan orang tua atau kita yakin bahwa keimanan kita ini jauh meyakinkan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala adalah Tuhan yang patut disembah, walaupun ada orang tua yang tidak berbeda pandangan terhadap pandangan anaknya, hal ini dibolehkan untuk memutuskan silaturahmi. Mungkin ini yang digarisbawahi. Kemudian yang kedua adalah penyebab tidak diturunkannya Lailatul Qadar, karena kalau dipastikan turunnya nanti umatnya berbondong-bondong melakukan ibadah pada hari itu. Nah, nanti selanjutnya tidak melakukan ibadah dengan giat atau dengan semangat lagi. Jadi kenapa dirahasiakan? Lebih kepada dalam menjalankan ibadah tentunya secara istiqomah. Mudah-mudahan dengan ibadah yang istiqomah ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala dan tentunya malam Lailatul Qadar. Dan yang ketiga, untuk mencari malam Lailatul Qadar ini ada beberapa pendapat. Yang pertama itu adalah di malam-malam ganjil, namun ketika Ramadan berada jumlah 30 hari itu bisa terjadi pada bulan bilangan hari genap. Seperti yang tadi disabdakan ketika sahabat Nabi Rasulullah SAW Abu Hurairah bertanya kepada sahabatnya, pada saat itu Rasulullah sudah memberikan penjelasan tentang malam Lailatul Qadar dan ditanya bahwa pada malam itu ya Rasulullah menyampaikan yaitu pada malam ke-22 atau malam genap. Jadi di sini tidak ada patokan khusus apakah itu malam ganjil atau malam genap. Tentunya yang kita harapkan adalah menjalankan ibadah secara istiqomah dan tentunya mengharapkan ridho daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat bagi kita dan dapat diamalkan. Dan sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Mohon maaf apabila ada penjelasan dari kami yang disampaikan kurang tepat atau tidak sesuai dengan apa yang dari buku ini. Sekali lagi atas nama pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya dan tentunya harapan kita semua dari taklim ini tentunya menambah pengetahuan kita, terutama bagi saya pribadi dan tentunya bagi kita semua yang mendengarkannya. Mudah-mudahan sekali lagi ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.